mah kuda puye jatinan ada suka melapor ki. Kebakaran melanda puluhan hektar hutan jati di kawasan Desa Serading, Kabupaten Sumbawa. Jadi sengaja dibakar. Kebakaran hutan terjadi mulai Rabu sore dan meluas hingga mendekati permukiman. Samping BTN. Untuk mengantisipasi penyebaran api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil damkar. Belum diketahui sumber api pemicu kebakaran tersebut. Diduga akibat regulator bocor, tabung LPG 3 kg di rumah warga di Kampung Tegal Mangga, Kota Bogor, Jawa Barat meledak. Kebakaran menghanguskan seluruh ruangan. Akibatnya, 3 penghuni rumah luka bakar berat. Ketiga korban kini mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit PMI Bogor. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung, menyuarakan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dengan membentangkan spanduk, ratusan mahasiswa dari Komite Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi meminta Jaksa Agung menjatuhi hukuman mati kepada terdakwa kasus korupsi proyek Menara BTS 4G yang merugikan negara sebesar 8,03 triliun rupiah. Dengan membakar ban, masa berharap Kejaksaan Agung mengawasi tim penuntut hukum. Masa juga meminta persidangan kasus korupsi proyek Menara BTS 4G dibuka untuk umum. Tim Liputan Anyus melaporkan. Nah, pemirsa, sementara itu seorang pria tiba-tiba mengamuk dan merusak rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan. Dan diduga pelaku pengerusakan tersebut adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Warga Kelurahan Pacinongan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terpaksa mengamankan seorang pria tak dikenal setelah kedapatan memanjat pagar dan merusak rumah warga. Pria yang belum diketahui identitasnya ini diikat lantaran terus mengamuk dan berusaha menyerang. Petugas kepolisian menerima laporan, langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku. Dalam kondisi tangan masih terikat, pelaku langsung dibawa ke RSUD Syekh Yusuf untuk pemeriksaan. Itu Pak, ada orang mengamuk dulu baru masuk di rumah. Apa yang dibikin di dalam rumah tak? Tidak ada itu ada lampu rusak sama CCTV. Oh, mengamuk di dalam rumah tak? Tidak dimasuk di dalam rumah, di teras, karena didapat itu. Salah seorang warga yang mana warga ini adalah kejiwaannya terganggu yang masuk ke dalam rumah warga. Tapi sebelum masuk di rumah warga masih sempat berteriak di sekitar rumah yang dia masuki. Dan selanjutnya yang bersangkutan sempat beberapa kali melempari rumah korban. Pelaku kini menjalani perawatan luka yang diakibatkan karena mengamuk saat diamankan oleh warga. Polisi pun akan lakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku di rumah sakit. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Bisa kita ke informasi selanjutnya ini karena sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini ada seorang korban pemirsa, korban pemerkosaan yang melaporkan kasusnya untuk mendapatkan keadilan. Dan ini malah menerima tindakan yang menyimpang. Pelaku bukan lain adalah seorang oknum polisi. Waduh. Yang hingga kini sudah jadi tersangka. Polres Belitung menggelar konversi pers pengungkapan kasus oknum polisi terlibat kasus dugaan pencabulan pada Rabu kemarin. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, oknum Polres Belitung berinisial AK akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pelaku sudah berstatus tersangka pada hari Senin. Oh, hari Selasa ya? Ya, untuk ini hari Selasa kemarin dan juga sudah dilaksanakan penahanan.
Nanti proses hukumnya seperti apa, mengingat pelaku ini anggota Polri gitu. Jadi kalau di Polri jelas untuk ada namanya KKEP atau Komisi Kode Etik Polri. Itu tetap berjalan, mengingat pelaku adalah anggota Polri, itu tetap berjalan dan tindak pidana umum tetap berjalan juga. Jadi dua-duanya tetap berjalan. Sebelumnya, oknum polisi Polres Belitung dilaporkan atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Peristiwa terjadi 15 Mei lalu, korban datang ke Mapolsek Tanggung Pandan untuk melaporkan kasus pemerkosaan atau persetubuhan yang dialaminya. Bukannya memperoleh keadilan, korban malah menerima perlakuan menyimpang dari oknum polisi berpangkat brigadir tersebut. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Suharli, iNews melaporkan. Ini salah satu kasus yang sangat miris dan mencoreng nama udah citra diperkosa kepolisian sama loh. orang lain, diperkosa lagi sama orang lain lagi. Dan itu ini oknum polisi. Lalu kemana kita harus mencari keadilan? Itu dia. Perlindungan sama siapa yang lagi? harusnya betul menjaga keamanan ya. Aduh tolonglah, masalah syahwat ini harusnya bisa dikontrol gitu loh ya. Kenapa nggak bisa dikontrol? Apalagi oknum kepolisian ya. Nah, itu dia. Sangat disayangkan begitu. Harus berbenah lagi ya. Pemirsa, viral ini ada video 2 pelajar di Ciracas berbuat asusila di tempat umum beredar di media sosial. Nah pemirsa, kedua remaja ini pemirsa kini dicari pihak berwajib. Ayo siapa ngaku? Video asusila sejoli ini viral di media sosial. Keduanya berbuat asusila di tanah kosong di Jalan Darussalam, Ciracas, Jakarta Timur. Tindakan ini bukan pertama kalinya terjadi. Keduanya pun pernah ditegur warga. Iya, mau di pojok mau pakai warna. Oh, pojok sono. Ditunjuk baju. Nih, begini nih itu yang kardus tuh ya. Di atas tembok ini nih. Pakai kardus. Menurut kesaksian warga, peristiwa ini terjadi pada Kamis 18 Juli lalu. Diduga kuat, kedua pelajar ini bolos sekolah dan sengaja menunggu kondisi jalan sepi sebelum berbuat asusila. Kita ngelihat di situ kan, pas kita mau berangkat parkir nih, ada emang 2 cewek cowok, satu motor Mio. Yang laki pakai seragam SMP, cuman celana bebas pakai jaket. Yang cewek bebas tuh, celana bebas. Saya tegur, kerja kelompok nih. Iya bang, udah ngomong begitu kan. Kerja kelompok, oh yaudah, saya tinggal. Usai viral, polisi langsung menggelar olah TKP. Sejumlah saksi pun diperiksa untuk mengetahui identitas kedua pelaku. Polisi juga memburu kedua pelajar yang berada di video tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kembali lagi bersama kami di ISUD, pemirsa. Ini ada pengosongan rumah bekas Konsulat Jenderal Rusia di Jalan Suryo, Kota Medan ini berlangsung ricuh. Betul, 2 orang kuasa hukum yang menempati selama 30 tahun dipaksa keluar petugas karena menghalangi proses pengosongan rumah. Kericuhan mewarnai pengosongan rumah yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Konsulat Jenderal Rusia di Medan, Sumatera Utara. Kericuhan bermula saat pengecar konjen Rusia bersama pihak kepolisian meminta penghuni mengosongkan rumah. Namun pihak kuasa hukum dari penghuni rumah tidak terima. Selain telah menempati bangunan ini selama 30 tahun, pengosongan juga seharusnya berdasarkan pada putusan pengadilan. Pihak Polres menyatakan tidak akan melakukan pengamanan karena tidak adanya putusan pengadilan. Klien kami sudah 30 tahun di sini. Ini yang melakukan pengosongan pengacara dari Komjen Rusia. Nah, Komjen Rusia mengambil barang klien kami secara paksa. Kami hanya meminta kalau memang benar sesuai dengan putusan pengadilan ada memang sah ini punya Komjen Rusia, silakan. Pengosongan rumah bisa dilakukan usai petugas memaksa keluar 2 pengacara dari penghuni rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus komplotan penipuan dengan modus gendam di Yogyakarta. Nah ini pemirsa, para pelaku ini tega menipu seorang perempuan lansia menguras uang korban di ATM hingga ratusan juta rupiah. Kok tega ya?
Tersangka LUU alias Syarif, warga asal Kemayoran, Jakarta, serta NY alias Yusuf, warga asal Parepare, Sulawesi Selatan, ditangkap dan digelandang ke Mapolresta Yogyakarta. Keduanya merupakan komplotan penipuan dengan modus gendam lintas provinsi. Kedua tersangka berhasil diringkus setelah menguras uang ATM milik Rahmiani, 63 tahun, sebanyak 448 juta rupiah. Modus operandi pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan dan berjanji memberikan 20% dari nilai bantuan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, menyatakan para pelaku juga mengajak korban berputar-putar wilayah Yogyakarta dan meminta untuk mengecek ATM korban. Saat di mesin ATM, pelaku menukar kartu setelah sebelumnya melihat nomor PIN dari ATM korban. Perkaranya adalah tindak pidana penipuan atau pencurian dengan modus gendam. Modus operandinya bahwa pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan, kemudian menawarkan ke korban untuk membantu dengan janji akan mendapatkan keuntungan 20% dari nilai bantuan. Namun tanpa sadar korban diminta mengecek kartu ATM-nya apakah masih aktif atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui nomor PIN dan saldo yang ada di ATM korban. Dan dalam perjalanan akhirnya kartu ATM korban bisa ditukar oleh pelaku dan pelaku melakukan transaksi dengan kartu ATM milik korban. Selain di Yogyakarta, komplotan gendam tersebut juga telah beraksi di Bogor, Bandung, dan Jakarta. Selain sejumlah kartu ATM dan telepon genggam, polisi juga menyita uang tunai hasil penipuan sebagai barang bukti. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 378 dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Ini viral di media sosial, ada seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung menggelar acara pesta untuk perceraian loh. Perceraian dipestain, dirayain. Wow. Dan pemirsa ini akibatnya istri melaporkan suaminya ke Mapolda Lampung. Ada aja. Layaknya pesta pernikahan, sejumlah karangan bunga terpajang rapi di sepanjang jalan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Namun, karangan bunga ini bukanlah berisi ucapan pernikahan, melainkan ucapan perceraian. Video ini pun viral di media sosial. Bahkan, penyelenggara acara juga menyediakan tenda dan panggung untuk menghibur undangan yang hadir dengan dana hingga 50 juta rupiah. Acara pesta perceraian ini digelar oleh seorang pria bernama Rian Maulana pada Minggu 14 Juli lalu. Meski baru menikah pada bulan Maret lalu, Rian tetap terlihat santai dan bahagia dengan status barunya sebagai duda. Pesta perceraian ini sengaja digelar sebagai bentuk permintaan maaf Rian kepada keluarganya. Ia pun tidak menyangka jika pesta perceraian ini viral di media sosial. Untuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihatin mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusannya itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini cuma untuk kumpul keluarga aja, untuk senang-senang gitu. Sementara itu, usai mengetahui pesta perceraian ini, istri Rian, Natalia Dia Ayuning Tias, melaporkan sang suami ke polisi. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Natalia mendatangi Mapolda Lampung guna melaporkan Rian dalam perkara pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE terkait penyebaran video pesta perceraian di akun sosmed suaminya. Natalia mengaku masih berstatus sebagai istri sah Rian dan masih menunggu proses perceraian. Kalau memang kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya. Tapi kan kami masih suami istri secara sah negara begitu, dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya. Tapi ya sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Natalia juga menambahkan rasa kecewa atas pesta perceraian yang digelar suaminya. Padahal, kedua pasangan ini baru menikah selama 3 bulan dan tidak memiliki masalah rumah tangga yang terlalu besar.
Dari Bandar Lampung, Andes Afandi, iNews melaporkan. Masih lainnya pemirsa, ini Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan kewajiban asuransi third party liability untuk kendaraan motor dan mobil di tahun 2025 nanti. Ya, OJK berharap semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah. Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan kewajiban asuransi third party liability untuk kendaraan motor dan mobil di tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam keterangannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan saat ini OJK tengah merampungkan mekanisme premi untuk dikenakan ke peserta yang ikut asuransi wajib tersebut. Bahwa program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability. Ogi menyebut praktik ini bahkan sudah diberlakukan di sejumlah negara, termasuk di kawasan ASEAN. Nantinya semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah. Seperti diketahui, third party liability merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat resiko yang dijamin di dalam polis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Ya, pemirsa, ini posisi wakil menteri yang dilantik adalah Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pertanian. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Thomas Djiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Usai dilantik Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menjelaskan ia ditugaskan untuk mengawal anggaran saat masa transisi dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Sebelumnya, Thomas Djiwandono merupakan bendahara umum Partai Gerindra sejak tahun 2014. Tommy sapaan Thomas mengisi tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasko Ahmad menjelang pergantian pemerintahan Jokowi. Ya, pemirsa, di sisa 3 bulan masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi ini resmi melantik 3 wakil menteri baru. Dan latar belakang pendidikan maupun riwayat karir ketiga sosok wakil menteri ini dinilai sejalan dengan tanggung jawab yang akan mereka emban. Berikut profil 3 wakil menteri yang baru saja menjabat. Yang pertama, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto, lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Pendidikan terakhirnya cukup linier dengan tanggung jawabnya sebagai wamen keuangan, yaitu S2 Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional Johns Hopkins University School of Advanced International Studies Amerika Serikat. Pendidikan sarjana juga diselesaikan Thomas di Amerika Serikat, tepatnya di Haverford College. Saat itu ia mengambil jurusan sejarah. Thomas saat ini masih tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Jabatan ini sudah ia pegang sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Deputi CEO Arsari Group dan analis keuangan Wedlock NatWest Securities Hong Kong. Berikutnya ada Sudaryono yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono yang merupakan mantan ajudan Prabowo Subianto ini lahir di Grobogan 23 Januari 1985. Sudaryono menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Institut Pertanian Bogor atau IPB, sesuai dengan tanggung jawabnya nanti sebagai Wamentan. Sebelumnya, ia menyelesaikan program Magister Manajemen di Jerman dan sarjana di National Defense Academy of Japan. Sudaryono kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Pharma, CEO PT Nusantara Telematik System, dan CEO Garuda TV. Terakhir ada Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Investasi. Yuliot lahir di Padang Panjang 7 Oktober 1963. Ia menyelesaikan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan S1 Produksi Ternak Universitas Andalas. Yuliot sudah lama mengabdi di Kementerian Investasi BKPM, yaitu sejak tahun 1998. Namun terakhir ia menjabat sebagai penata kelola penanaman modal ahli utama. Sebelumnya ia juga pernah menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Ditarik ke belakang lagi, Yuliot juga pernah menduduki posisi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kementerian Investasi BKPM. Halo pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, seperti kita ungkapkan sebelumnya ya, rekaman CCTV kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki Cirebon tidak pernah diungkap dalam persidangan. Nah ini pemirsa, meskipun sudah berkali-kali disebutkan, namun video tersebut tidak pernah muncul pemirsa. Ya pemirsa, banyak kalangan mempertanyakan alat bukti yang digunakan penyidik Polda Metro Jawa Barat untuk menjerat sejumlah terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Salah satunya pakar telematika dan multimedia ada Roy Suryo yang mengatakan bahwa barang bukti yang menguatkan terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki hampir mustahil dapat digelar dalam persidangan. Di mana bukti rekaman kamera pengawas bisa digunakan apabila diamankan dan kualitas gambarnya tidak rusak. Dan untuk membahasnya lebih dalam terkait misteri rekaman CCTV kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki di tahun 2016 di Cirebon, ini kita hadirkan dalam yang tidak kunjung dihadirkan dalam persidangan. Kita sudah bersama pakar telematika dan multimedia Bapak Roy Suryo dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan Bapak Tony RM. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Pak Tony, pagi, Mas Roy. Pagi juga semua pemirsa iNews. Ya pagi. Sehat semuanya, sehat ya pastinya ya. Alhamdulillah sehat ya. Harus. Ya, Mas Roy, mungkin kalau Anda bilang ini seberapa besar sih peluang kemungkinannya ada CCTV dalam persidangan nanti atau mengungkap kasus ini? Mungkin nggak sih? Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengemukakan statement bahwa hampir tidak mungkin ya CCTV itu dihadirkan ya kalau memang tidak dilakukan proses sebelumnya dengan proper. Kita ingat kasus Jessica. Kasus Jessica itu di Cafe Olivier, itu CCTV-nya ada sebenarnya, benar. Tetapi karena pengambilannya itu tidak proper, waktu itu petugas dari Polda Metro Jaya itu hanya menyuruh seorang petugas kafe untuk merekamnya dalam sebuah USB flash disk. Dan ketika melakukan perekaman itu tanpa disertai dengan artinya dengan surat ya, dengan surat resmi ya, artinya dengan berita acara pengkopian, berita acara pemindahan alat bukti, dan apalagi yang paling fatal adalah apa? Hard disk dari DVR, dari digital video recorder yang ada di Cafe Olivier waktu itu tidak
disimpan. Nah, sekarang kembali ke kasus yang kita bahas sekarang, kasus Vina. Kasus Vina ini terjadi pada 2016. Dan walau disebut itu pada persidangan di bulan Februari tahun 2017, artinya kan di persidangan itu sebenarnya disebut itu. Ada alat bukti CCTV dari sekitar 7 kamera. Dan dari 7 kamera itu sebenarnya kalau waktu itu diambil secara proper, ya mungkin saja masih ada ya. Karena apa? Karena kan rentang waktunya belum terlalu lama dari Agustus sampai dengan Februari 2017, Agustus 2016. Dan saya kalau lihat di lokasi itu sebenarnya banyak memungkinkan tempat-tempat yang ada CCTV. Ada salah satu minimarket yang ada depannya ada perumahan The Gardens kalau nggak salah perumahannya. Ini jarang disebut ini perumahan The Gardens ini. Kemudian di Jalan Raya Cakrabuana atau di Kali Tanjung juga ada, di dekat flyover Talun itu juga ada. Ya, artinya saya juga sudah melihat kan dalam Google Earth itu kan juga kita bisa mereview beberapa tahun sebelumnya. Nah, kebetulan pada tahun 2015 itu minimarketnya sudah ada, perumahannya sudah ada, dan lokasi di CCTV-nya pun sudah terlihat. Artinya ada itu, kemungkinan itu ada. Nah, hanya saja kalau waktu itu misalnya ada seseorang yang punya relasi kuasa, ya saya sebut langsung lah, salah seorang petugas kepolisian yang menjadi ayah dari salah satu korban itu mengamankan alat-alat bukti itu dan kemudian mengamankannya itu dengan proper, dengan benar, mungkin saja bisa dihasilkan. Tapi kalau mengamankannya seperti kasus kopi cyanida Jessica, ya artinya diamankannya itu hanya direkam begitu saja di USB flash disk, kemudian itu tidak disertai berita acara pengkopian, apalagi hard disk dari CCTV-nya itu tidak disimpan, ya hanya kemudian di capture seperti kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu tuh beredar screenshot, ya kalau kayak gitu itu tidak bisa jadi alat bukti atau pasti akan dihambat oleh lawyer yang menjadi pembela lawan gitu loh. Jadi artinya harus hati-hati sekali dalam mengolah CCTV ini. Tapi saya sendiri sebenarnya sangat berharap. Ya. Mas Tony, kalau di negara-negara lain ini kan kalau ada kejadian seperti ini, yang namanya CCTV itu adalah alat bukti yang amat sangat kuat begitu. Nah, ini selama ini sempat meminta bukti nggak, Mas Tony gitu? Kalau CCTV ini harus dihadirkan nih. Ya, kita semua ini kan mendengarnya, ya Bu. Kita semua ini kan mendengarnya setelah tahun 2024 rame. Sehingga apa yang terjadi pada tahun 2016 kita semua tidak tahu. Nah, hanya saja kalau saya melihat dari putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu, ada saksi yang anak buahnya Rudiana bernama Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Artinya semua orang awam pun ketika ada orang meninggal, kemudian ada CCTV, itu harusnya dibuka. Justru dengan tidak dibukanya CCTV berdasarkan keterangan saksi yang tertuang di pengadilan, di putusan pengadilan, yaitu saudara Dodi Irwanto dan saudara Gugun Gumilar, anggota polisi itu, justru saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku, orang-orang yang diamankan oleh Pak Rudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya artinya sudah terlanjur, ya orang-orang itu ditersangkakan, ya yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan, kan sudah terlanjur ditersangkakan. Ya, kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya mendapatkan bukti. Tapi yakin ada, Mas Tony? Ya. Tapi Anda yakin ada bahwa CCTV itu masih ada, tidak dihancurkan? Saya buka saja. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Siapa? Tapi Mas Tony, kalau dari kekhawatiran Mas Tony, artinya setelah tadi kecurigaan Mas Tony dan kekhawatiran Mas Tony, artinya bisa direkayasa seperti itu?
Ya artinya kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu gitu loh. Nah, gimana nih Mas Roy menanggapinya gimana? Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf tadi putus ya. Saya setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, jadi artinya gini, kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket yang nggak bisa sebutkan ya, di depan sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya, dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut nih perumahan The Gardens, ini baru di iNews di situ. Di perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya kalaupun tidak 7 minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau menurut saya ketawa itu membaca berita itu ya. Kenapa? Karena kan 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang tadi disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Oke. Kalau Mas Tony lihat ini kecurigaannya seperti apa? Kok penyidik hingga saat ini tidak mau menampilkan CCTV? Ya, saya mau menegaskan dulu betul apa yang dikatakan Mas Roy. Rupanya Mas Roy ini sudah menyelidiki. Di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya, itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu, yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat itu. Rombongan motor itu kelihatan, Mas. Oke. Minimarket itu mengamati nunggu orang lewat sepi gitu loh. Kemudian baru dibuang mayat, bongkar gitu. Ya, itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi, 2 saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau kecurigaan kami, ya jelas begini, polisi mana? Ya, polisi mana? Naluri seorang polisi mana? Ketika ada kejadian, harusnya mencari berbagai petunjuk. Dari HP dibuka, dari CCTV dibuka, mencari tahu ya. Terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, nopi-nopi. Nah ini kok malah nggak dibuka? Ya itu juga kan udah pasti lah masyarakat nggak bisa curiga lah kalau begitu kan itu. Jadi kami ada yang ditutup-tutupi ini. Ini tidak hanya tim kuasa hukum, bahkan Mas Roy Suryo juga ikut melakukan penyelidikan ke lokasi. Artinya banyak sejumlah CCTV ini mengambil gambar tersebut. Tapi kira-kira mungkin ya sejak tahun 2016 CCTV itu dihadirkan kembali, Mas Roy? Gini, mungkin tidaknya itu tergantung. Sudah hilang seperti itu. Ya gini. Memang bisa diambil atau tidak itu tergantung 2 hal. Faktor teknis dan faktor non teknis. Tadi karena nama petugas ada disebut ya oleh Mas Tony, ya nggak apa-apa lah, kita buka aja. Ibtu Rudiana, ya itu memang punya relasi kuasa untuk mengambil itu CCTV itu, karena kan tidak mungkin CCTV itu bisa diambil oleh pemilik minimarket atau misalnya kalau itu dinas tata kota yang ada di Cirebon yang memiliki kamera yang ada di dekat jembatan atau yang ada di perumahan The Gardens itu, atau orang yang bisa memerintahkan untuk membuka CCTV. Nah gitu. Jadi ada orang yang memerintahkan yang punya relasi kuasa. Dalam hal ini memang betul petugas kepolisian itu punya relasi kuasa itu. Nah artinya apa? Kalau memang itu diambil, saya malah bersyukur. Ya gitu, bersyukur. Alhamdulillah kalau itu nanti ada dan ternyata masih ada barangnya yang bisa dibuka. Tetapi kalau waktu itu tidak diambil, ya dan kemudian lewat, pasti sudah tertutup oleh karena CCTV itu bisa bertahan paling hanya 2 minggu atau sebulan. Apalagi kapasitas hard disk waktu itu kan mungkin baru 500 giga atau paling besar 1 tera. Kalau sekarang kan bisa 2 tera, bisa 4 tera gitu. Artinya apa? Ya kalau saya membenarkan analisis tadi dari Mas Tony bahwa kenapa itu tidak dihadirkan? Lah kalau CCTV itu misalnya ini dalam tanda kutip menguntungkan penyidikan yang sudah ada sebelumnya, ya itu pasti dihadirkan. Tapi bisa juga karena itu tidak menguntungkan, nah akhirnya dengan alasan macam, dan alasannya konyol gitu loh. Alasan kok tidak ada orang yang bisa memeriksa CCTV gitu loh. Itu alasan ini harusnya dibantah atau nanti di-challenge oleh kuasa hukum.
Itu dia nih Mas Tony, ini kita berandai-andai begitu ya, kalau polisi tidak bisa membuktikan gitu CCTV di kasus Vina ini bagaimana nasibnya terpidana? Begini, karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, anggota polisi, ya rekan kerjanya Pak Rudiana, sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah, 2 orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. Harus bertanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Nanti yang kemungkinan 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena sudah menghilangkan barang bukti itu, Mas. Oke, baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. 2 orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Baik, Mas Tony, ini Mas Roy, emang ini kan banyak alasan penyidik nih karena tidak bisa dibuka. Emang sesulit itukah buka CCTV? Harus saya jawab dengan tegas, tidak. Tidak sulit. Itu gampang, sangat tidak sulit, sangat gampang dibuka. Dan kalau tidak bisa dibuka kan bisa minta tolong petugas minimarketnya. Kalaupun ada password, maksimal kan hanya ada password. Password bisa dibuka. Password pusat data nasional aja bisa diretas, bisa dibuka, apalagi cuma CCTV gitu lah. Bahkan selain CCTV juga handphone, percakapan handphone juga sampai sekarang juga belum dibuka ya Mas Tony ya? Betul. Ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa bla bla bla. Di antaranya ada 6 handphone. Yang lebih parah lagi, handphonenya Vina korban tidak dibuka. Tidak ada keterangan dari penyidik, dari ahli IT dan seterusnya. Alasannya apa tidak dibuka, Mas Tony? Ya. Alasannya apa mereka tidak mau membuka? Ya tidak ada. Di situ tidak ada pembuktian dari handphone. Sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Ya, kalau Mas Roy lihat dengan penyidik yang agak aneh tidak membuka telepon genggam dari korban atau pelaku dan juga CCTV, ada nggak sih kecurigaan yang sesuatu yang ditutupi oleh penyidik? Ya, saya kira ini narasi besarnya sudah muncul ya, bahwa waktu itu ada kesalahan penyidikan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Yang sebenarnya bukan mereka-mereka yang sekarang ditahan itu adalah pelakunya, bukan itu. Tapi karena sudah terlanjur, jadi ya udah ditutup-tutupi. Handphone ini sebenarnya kan alat bukti utama. Oke, baik. Ya, Mas Tony, Mas Roy masih bergabung bersama kami. Tampaknya terputus ini keduanya ini ya, agak seru sekali terkait CCTV yang hingga saat ini belum bisa dibuka pemirsa. Betul, kita masih tunggu terus update-nya. Kira-kira apa alasan penyidik yang secara logis tidak bisa dibuka? Karena kalau nggak bisa di Cirebon kan bisa dibuka di Bandung, bisa. Buka di Jakarta bisa. Jangan cuma alasan-alasan aja ya, tapi supermarket juga bisa dibuka. Ayo dong penyidik, kita buka secara transparan biar kasih terang benderang, tidak spekulasi macam-macam, nggak ada lagi salah-salah tangkap. Kasihan loh 6 terpidana masih tidak mendekam, apakah benar mereka pelakunya? Ya, kita semua pengen selesai gitu loh ya. Dan pemirsa terima kasih tadi ya, Mas Roy dan Mas Tony sudah bergabung bersama kami di studio pemirsa. Dan pemirsa jangan kemana-mana, KSD masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetap misteri kematian dari Vina dan Eki. Pemirsa ini kuasa hukum Saka Tatal, terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, telah menyiapkan 4 bukti baru dan dokumen foto. Dan rencananya seluruh bukti baru ini akan dibuka dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatangnya, next week. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan.
Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terpidana kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki Saka Tatal ini akan menjalani tes psikologi. Iya, tes tersebut diperlukan guna mengetahui kondisi kesehatan jiwa dan mentalnya jelang sidang peninjauan kembali. Menjelang sidang peninjauan kembali atau PK, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal yang kini sudah bebas kembali dipanggil oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi atau LPSK pagi ini. Tes dilakukan untuk mengetahui kondisi mental dan kejiwaan Saka Tatal yang dalam waktu dekat akan menjalani sidang peninjauan kembali. Saka Tatal yang pada saat vonis masih di bawah umur memerlukan pemulihan secara mental dan kejiwaannya lantaran mengalami dugaan penganiayaan pada saat pemeriksaan. Kuasa hukum Saka Tatal berharap dengan pemeriksaan psikologi tersebut bisa mengembalikan mental Saka Tatal dan kepercayaan diri saat menghadapi sidang PK nanti. Sekarang sudah dewasa, tetapi tetap ajalah apa yang terjadi di ruang sidang terdahulu, apa yang dia alami tidak nyaman, dia merasa tidak bisa mengekspresikan apa yang sebetulnya harus dia katakan, saya tidak bersalah, itu juga kan sulit sekali. Mudah-mudahan dengan campur tangan LPSK, kemudian ada tes psikologi buat Saka, mudah-mudahan secara mental, secara psikologis Saka lebih baik dari sebelumnya. Sementara Saka Tatal sendiri mengaku siap menjalani tes psikologi dan berjanji akan menjelaskan apa adanya yang pernah dialami di muka persidangan nanti. Ingat-ingat yang lalu-lalu, yang 8 tahun yang lalu, Saka tuh emosi. Trauma gitu ya. Pengen marah. Ya bukan karena trauma, dan itu kesel. Saya nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan, tapi saya tetap di penjara. Sidang peninjauan kembali sendiri rencananya akan digelar pada tanggal 24 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon. Sejumlah novum sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum untuk membuktikan saat di muka persidangan nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, usai pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, polisi gencar memburu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Ya pemirsa, seorang pemuda mengaku mendapatkan intimidasi karena diduga mengenal ciri-ciri buron yang dirilis oleh polisi. Seorang pria bernama Prima Rahisona, warga Kepongpongan RT 1 RW 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat ini mengaku mendapatkan intimidasi. Pria yang berprofesi tukang cukur ini memaparkan bahwa terdapat seorang oknum polisi yang mengaku dari Buser meminta keterangan dirinya dengan cara ditelepon dan didatangi. Prima mengaku petugas menanyakan temannya yang bernama Egy Gialola. Petugas menduga Egy Gialola memiliki kemiripan dari ciri-ciri yang dirilis polisi. Nanya sih Pak, cuman kan karena posisi saya juga nggak tahu posisi dia di mana. Karena saya juga lagi merantau kan, merantau 2015, pulang 2018, jadi nggak tahu posisi si Egy ini ada di mana, terus apa udah nggak terlalu deket kayak dulu lagi kan Pak. Kalau Mas Prima sendiri ditanya, maksudnya pribadinya Mas Prima sendiri ditanya apa? Ya kalau aku ditanyain kamu di mana, had kejadian, kadang aku lagi kerja di Malaysia, pas berangkat 2015, pulang 2018 Pak itu. Terus ditanyain alamat rumah yang sekarang kan tinggal di istri di Sumber. Tanyain itu, udah sih Pak, paling itu aja, sama selebihnya lah mengarah ke Egy. Saat kejadian, Prima tidak berada di Indonesia, melainkan tengah bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 hingga 2018. Dirinya pun tidak tahu menahu aktivitas Egy Gialola ataupun kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, benang kusut kasus Vina ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pemirsa, berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina akan melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menjelaskan, meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini dan kalau bukan mereka pelakunya. Itu semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Profesor Agus Surono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan iNews melaporkan.